Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Bari. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang pemetaan fungsi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas lebih detail lagi tentang nilai fungsi. Pada pertemuan sebelumnya sih sudah dibahas sedikit tentang nilai fungsi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan lebih detail lagi dan lebih ke arah teknis penyelesaian soal. Untuk itu sebelum mulai mari kita sama-sama membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mempelajari nilai fungsi, ya kita harus tahu dulu gitu loh, macam-macam fungsi itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi itu dalam kehidupan sehari-hari dia bisa berupa persamaan. Contoh begini. Kita lihat gambar di sini ada sebuah posisi tembakan yang ditembak ke atas, ya. Nah, itu dia mempunyai fungsi HT sama dengan 50T min 2T pangkat 2. Ini adalah fungsi tinggi. H itu adalah height, T itu adalah time. Jadi dalam fungsi ini adalah kita mengukur tinggi yang didapatkan peluru yang ditembakkan terhadap ukurannya waktu. Ya, ini adalah salah satu contoh persamaan fungsi. Jadi nanti kita bisa mencari nilai height-nya. Height itu adalah tinggi peluru. Apalagi contohnya? Nah, energi potensial. Jadi bila benda-benda itu ada di atas, semakin tinggi benda, bila dia jatuh, itu akan menghasilkan energi yang sangat besar ya. Nah, energi yang jatuh dari ketinggian itu disebut energi potensial. Nah, itu juga ada fungsinya untuk mencari energi potensial. Apa? Energi potensial itu adalah M kali G kali H. Kalau M itu adalah massa dalam bentuk kilogram, G itu gravitasi, dan H itu height ketinggian. Semakin tinggi massa, semakin tinggi kedudukannya, maka energi potensialnya semakin besar karena semuanya dikalikan. Jadi nilai fungsi itu adalah kita mencari hasilnya gitu ya. Apalagi, nah ini udah berat nih. Ini adalah ukuran ketinggian dari suatu tanaman ya. Nah, apa ini fungsinya? A0 tambah A1 kali T tambah A kuadrat kali T kuadrat. Ini A ini adalah perlakuan pemberian pupuk ya. Berapa gram satuannya. Kalau T ini adalah satuan waktu. Ya banyak banget ya. Nah, nanti ln itu nanti kamu mempelajari lah, kalau yang masuk IPA ini ln ini namanya ln ya. Oke, kita hanya kenalan aja. Ada lagi nggak? Banyak sebenarnya, cuma saya sebutin 4 saja. Nah, ini adalah banyaknya penduduk suatu penduduk di dunia ya. Yang mana P itu adalah penduduk sekarang yang akan kita cari. P0 itu adalah penduduk sebelumnya. Kalau E ini nanti itu bilangan epsilon ya. Kalau R itu rasio. Ini kita sebenarnya lebih ke arah deret geometri dikali T. Nah, tapi ini kita nggak usah detail membahasnya. Jadi intinya fungsi itu adalah kita akan mencari nilai-nilai, ada ketinggian peluru, mencari energi potensial, mencari ketinggian tanaman, mencari banyaknya pertumbuhan penduduk, dan masih banyak lagi ya yang menggunakan fungsi. Jadi memang fungsi ini adalah materi yang sangat penting gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini ya, kalau untuk level SMP kita hanya menghitung variabel biasa ya. Jadi tujuan kita
belajar itu saat ini adalah mengaplikasikan perhitungan aljabar fungsi untuk mencari penyelesaian masalah. Ya, jadi kalau kita itu variabel hurufnya kita X saja deh. Kita nggak mikirin yang variabelnya ada M, ada E, ada F, ada apa lagi tuh R, ada T. Kita X aja dulu yang gampang ya. Oke, contoh satu, langsung aja to the point. Pada pemetaan sebuah fungsi f(x) itu sama dengan setengah X plus 1. Bayangan dari 8 adalah, berarti kita lihat di sini, ini kan X nih. Di sini X kan. Nah, sekarang X ini diganti dengan 8. Bayangannya berapa? Bayangannya itu adalah nilai fungsinya. Berarti huruf X ini kita ganti 8. F8 sama dengan setengah kali X, X-nya ganti 8 tambah 1. Jadi F8 adalah, ini 8 kali setengah kan 4. 4 tambah 1 jadi 5. Sangat gampang ya. Gampil banget nih. Lanjut lagi, contoh kedua. Oke. Ada sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat per 10. Nah, dia mau bayangannya itu kalau x-nya diganti a plus 2. Bayangan dari a plus 2 adalah, jadi huruf x ini itu kita ganti a plus 2. Ini hati-hati ya, udah mulai aljabar loh. Oke. Nah, sampai sini paham nggak? Lihat deh, di sini kan ada huruf x, kita ganti a plus 2. Di sini ada x pangkat 2, x-nya saya ganti a plus 2 pangkat 2. Di sini ada 10 kali x, x-nya kita ganti 10 kali a plus 2. Gitu ya. Oke, hasilnya berapa? Nah, sampai sini paham nggak? Ini kan fa plus 2 sama ya. Di sini ada a plus 2 pangkat 2. Arti pangkat 2 itu adalah a plus 2 kali a plus 2 dikalikan 2 kali. Terus kalau ini 10 dikali a plus 2 menggunakan sifat distributif ya. Jadi 10 kali a, 10a. 10 kali plus 2 plus 20. Jadi ini kalinya perkalian distributif. Kalau saya sih bilang sih namanya kali pelangi sih ya. Nggak tahu deh kalau kalian sebelumnya diajarinnya apa. Kalau saya bilangnya kali pelangi. Oke, ini kita kalikan nih. A plus 2 kali A plus 2 kita kali pelangi. Perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, A kali A. Jadi A pangkat 2. Kemudian A kali plus 2 menjadi plus 2A. Kemudian plus 2 kali A menjadi plus 2A lagi. Terakhir plus 2 kali 2 menjadi plus 4. Oke, selesai. Ditambahkan dengan yang ini. Ditambah lagi dengan ini. Ditambah 10A plus 20. Oke, sekarang kita sederhanakan. Sama dengan A kuadrat. Kenapa saya tulis dulu A kuadrat? Karena di sini nggak ada A kuadrat lagi. Nah, lihat yang saya garis bawahi merah. Itu ada plus 2A sama plus 10A. Kita gabung aja. Karena dia sama-sama mempunyai variabel A. Plus 2A plus 10A jadi berapa? Jadi betul ya, plus 14A. Mana lagi yang belum ditambahkan? Tinggal angka, tinggal plus 4 ya, sama plus 20. Jadinya berapa? Plus 24. Udah, itu selesai jawabannya begitu ya, dalam bentuk A ya. Selesai. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Baik, kita lanjut lagi. Contoh 3. Pada pemetaan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 1, jika diberikan domain fungsinya min 2, min 1, 0, 1, 2,
Maka range f adalah, jadi sebenarnya kata domain ini adalah angka-angka yang mau kita masukkan ke fungsi ini. Petanya berapa? Kan domain itu kan di sebelah kiri, ingat kan? Ya dia ini dimasuk-masukkan ke fungsi ini. Atau angka-angka ini dia jadi X. Oke, yang pertama. Range adalah hasil atau nilai fungsi. Ya. Kalau X-nya min 2, yang pertama dulu. Ini kan min 2 nih. Ini min 2. Kalau X-nya min 2, maka fungsinya ini X di sini kan X. Ya kita ganti min 2. X-nya ganti min 2. Di sini X pangkat 2, X-nya juga ganti min 2. Berapa nilainya? Oke, ini min 2 pangkat 2 kan, min 2 kali min 2, 4. 4 tambah 1, 5. Kemudian bila X-nya min 1, ya, min 1 kita ganti lagi semua X-nya dengan min 1. Kita bisa hitung di sini min 1 pangkat 2, min 1 kali min 1, 1. Jadi 1 tambah 1, 2. Sekarang X-nya 0. Ganti F X-nya dengan 0. X-nya ganti 0 semua. Oke. Ini gampang banget ngitungnya nih. 0 pangkat 2, 0. 0 tambah 1, 1. Gampil ya. Lagi, 2 lagi nih. X sama dengan 1 nih. X sama dengan 1 sampai X-nya 2 ya. Jawabannya 2. Dan terakhir X-nya 2. 2 pangkat 2, 4 tambah 1, 5. Nah, jadi namanya range itu adalah angka yang ada di sini. Berapa angkanya? Ada 5, ada 2, ada 1. Jadi hasil range adalah 5, 2, 1. Karena 5, 2, 1 ini angka yang ada di sini ya. Kalau double nggak usah ditulis. Oke. Gampil ya. Mudah-mudahan gampil ya. Oke, lanjut lagi. Waduh, apa itu? Ketahuan deh. Contoh 4. Ada sebuah fungsi fx, itu fungsinya 2x min 7. Kalau fungsi tersebut dimasukin P, itu hasil petanya 9. Maka P-nya itu berapa sih? Ya udah. Nih, saya jelasin di sini. Kan sekali lagi kalau ini fx, maka di sini hurufnya x. Nah, ini dia mau peta dari P. Jadi x-nya ini kita ganti dengan huruf P ya, jadi begini. Fx ini Fp. Ini 2x, ini 2p min 7. Nah, katanya hasilnya itu sama dengan 9. Ya. Ya kan? Hasilnya 9 kan? Hasil dari 2p min 7 itu kan 9. Dapat persamaan ini. Tinggal geser min 7, geser pindah ruas ke kanan jadi plus 7. Ya. 2p sama dengan 9 tambah 7, 16. P sama dengan 8. Dari mana? 16 bagi 2. Wah, gampil banget ya. Ya. Peta dari P adalah 9. Berarti kalau dimasukin P hasilnya 9. Ya, jadi cari P-nya. Contoh terakhir, contoh 5. Pada pemetaan fx dipetakan ke mx plus 3. Bayangan dari 2 hasilnya 11. Jadi 2 ini adalah x-nya. Hasilnya nilai fungsinya 11. Pertanyaannya adalah m-nya berapa? Oke, gampang ya. Nah, sekarang saya jelasin. Jadi f titik 2x tanda panah mx plus 3 itu sama dengan fx sama dengan mx plus 3. Ini sebenarnya fungsi, bentuk fungsi ya. Oke. Nah, ini kita masukin 2 x-nya. Jadi huruf x di sini berubah menjadi 2. M kali x, x-nya berubah menjadi 2.
Nah, katanya ketika kita masukkan X-nya 2, hasilnya 11. Ya kan? Kalau dimasukin 2 hasilnya 11 kan? Maka kita punya persamaan bahwa hasil kita masukin 2 ini hasilnya 11. Jadi M kali 2 kan 2M. 2M plus 3 sama dengan 11. Plus 3 pindah ke kanan, jadi min 3. 2M sama dengan 8. Maka M sama dengan 8 bagi 2. M-nya 4. Oke? Sangat gampang-gampang, susah nih, pelan-pelan ya. Karena sekali lagi, ini kita sudah mulai masuk materi aljabar ya. Di kelas 8 ini kita nanti sampai terakhir materi ini aljabar semua. Ya. Jadi tolong skill kalian itu sekarang yang mau jago kalistung kek, mau jago hitungan cepat kek, nggak kepake kalau di materi aljabar ini. Di aljabar ini yang kepake adalah kesabaran, keyakinan, ya, dan ketenangan ya. Pokoknya nggak menjamin kalau dulu SD-nya jago matek tapi di aljabarnya dia jago, enggak. Dan di aljabar ini adalah 100% materinya di SMA itu aljabar semua. Kalau aljabar kamu nggak jago, udah di SMA kamu pasti udah nggak jago. Gitu ya, tolong dipahami materi aljabar ini. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan latihan-latihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.